Tahukah Anda, dalam sebuah penelitian anonim yang berlangsung antara 2024 dan 2025, 73% wanita berusia 28 hingga 47 tahun mengakui bahwa mereka pernah merasakan hasrat fisik yang kuat, hampir tak terkendali, terhadap pria berusia di atas 60 tahun. Saya tidak sedang membicarakan seorang jutawan, bintang sinetron, atau pria yang hidup di pusat kebugaran hanya untuk berpose. Saya membicarakan pria yang sangat biasa. Tuan Joe Esquina, Tuan Roberto yang dulu memperbaiki mobil 30 tahun yang lalu. Tuan Carlos yang meminum kopi yang sama di bar yang sama sejak Anda masih kecil. Pria yang dari luar tampak tak memiliki keistimewaan apapun, sampai mereka memasuki ruangan yang sama dengan wanita berusia 35 atau 40 tahun. Saat itulah suhu udara berubah. Mengapa pria-pria ini membawa sesuatu yang tak dimiliki lelaki 30 tahun? Sehebat apapun testosteron sintetis, steroid anabolik, filter Instagram, dan frasa motivasi latihan yang ia gunakan, ia tak akan mampu meniru dalam 30 tahun ke depan sosok seorang pria dewasa. Dan justru itulah yang membuat seorang wanita kehilangan kepolosannya, tanpa sadar menggigit bibir, menyilangkan lalu meluruskan kaki, merapikan rambutnya 10 kali dalam 2 menit. Semua ini sambil berusaha menyamarkan bahwa dirinya benar-benar tak berdaya di depan seorang pria yang bahkan belum membuka mulutnya. Para pemuda 30 tahun itu masuk dengan membuat keributan. Suara mobil yang keras, jam tangan yang bersinar dalam gelap. Cerita-cerita berkeringat di pagi hari pukul 6. Mereka menyapa dengan frasa siap pakai yang bernilai tinggi. Mereka merasa perlu setiap saat membuktikan bahwa mereka adalah sesuatu. Pria 60 tahun itu datang begitu saja, dan keheningan yang ia bawa lebih keras daripada sound system manapun yang disewa anak muda itu. Ia tak bersaing. Ia telah lama memenangkan perangnya, dan justru karena ia tidak bermain lagi, ia mempermalukan semua orang tanpa perlu mengucap sepatah kata pun. Seorang wanita merasakan ini bahkan sebelum melihatnya. Terlihat dari caranya berjalan tanpa tergesa-gesa, seperti seseorang yang sudah tahu persis tujuannya, dan tak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ada dalam tatapan mata yang mempertahankan kontak visual 3 atau 4 detik lebih lama dari biasa. Bukan invasif, hanya tegas, hanya hadir sepenuhnya. Ada dalam suara rendah yang nadanya tidak ditinggikan untuk menarik perhatian, yang tidak dipercepat untuk mengisi kesunyian. Itu adalah kejantanan yang tidak berteriak. Ia hanya ada dan mendominasi segala sesuatu di sekelilingnya. Anak-anak muda mencoba menirunya dengan janggut yang dirancang, parfum mahal, kemeja ketat, tato motivasi di dada. Tetapi kehadiran tidak dibeli di toko suplemen. Kehadiran adalah bekas luka yang telah menjadi piala. Ia adalah malam yang kau kira tak akan berakhir, tapi matahari ternyata terbit lagi. Pengkhianatanlah yang mengajarimu apa yang benar-benar penting. Kekalahanlah yang mengajarimu arti kekuatan sejati. Semua ini lalu menjadi medan magnet tak kasat mata yang menarik pandangannya tanpa perlu kau gerakan sedikit pun. Afrodisiak terhebat di dunia bukanlah otot perut, bukan tinggi badan, bukan pula rekening bank. Ia adalah pria yang tak butuh persetujuannya untuk bisa tidur nyenyak di malam hari. Sementara pria 32 tahun memesan, lalu menghilang, gelisah pukul 2 dini hari takut kehilangan akal sehatnya. Pria 60 tahun itu bisa menghilang 3, 4, 5 hari berturut-turut, dan bahkan tak merasa perlu menjelaskan keberadaannya. Ini bukan permainan. Ini kehidupan nyata. Ia harus menjemput cucunya di sekolah. Ia harus menyelesaikan bukunya. Ia harus bertemu teman 40 tahunannya di jalan. Ia harus membayar tagihan, mengurus kebun. Hidupnya begitu penuh, begitu lengkap, sehingga setiap wanita hanyalah bonus yang sangat menyenangkan. Dan perasaan bahwa aku bukanlah pusat dunianya, inilah yang membuat seorang wanita benar-benar kehilangan pijakannya. Pria yang lebih muda berpikir ketegangan seksual dimulai langsung dari jabat tangan dan bisikan di telinga selama 5 menit pertama.
Pria 60 tahun itu tahu bahwa ketegangan seksual sejati adalah segala sesuatu yang tidak terjadi. Tatapan yang perlahan turun ke lehernya, lalu kembali ke matanya, seolah tak terjadi apa-apa. Keheningan setelah leluconnya. Keheningan yang berkata, "Aku benar-benar mendengarmu." Segelas whisky yang diputar perlahan di tangannya, sementara ia sungguh-sungguh mendengarkan. Baiklah, yang diucapkan padanya begitu tenang, begitu pelan, sampai ia merasakan panas menjalar di lehernya. Entah mengapa. Ia mengendalikan hasratnya sendiri, seperti ia mengendalikan napasnya sendiri. Dan ketika seorang pria mengendalikan hasratnya sendiri, ia mengendalikan hasratnya tanpa perlu menyentuh satu jari pun. Hari ini, semuanya mudah. Kencan, telanjang, seks, di pertemuan pertama. Lalu ucapan selamat tinggal dan semoga beruntung. Semuanya mudah ditebak, semuanya mencolok. Pria 60 tahun itu menawarkan apa yang praktis telah punah di pasaran. Kelangkaan sejati. Ia tidak bisa dihubungi 24 jam di WhatsApp, tidak memberi like semua fotonya, tidak membalas tepat waktu, tidak terus-menerus mengirim meme untuk mempertahankan pembicaraan. Dan keraguan yang nikmat inilah, ketidakpastian yang nikmat ini. Apakah dia benar-benar menyukaiku? Yang lebih adiktif daripada obat apapun. Karena ketika akhirnya sesuatu terjadi, sang wanita tahu itu adalah pilihannya, bukan sebuah kebutuhan yang mendesak. Ketika seorang wanita dekat dengan pria seperti ini, dia berubah menjadi orang lain. Dia memotong rambut tanpa disadarinya. Tertawa lebih keras dari biasa, berbicara lebih lambat, ingin menunjukkan versi terbaik dirinya. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa perlu untuk mendapatkan perhatiannya dan merasa pantas untuk membangkitkan hasrat yang 1000 kali lebih kuat daripada sekadar diinginkan. Sekarang, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan padamu, langsung ke telingamu. Jika kamu berusia 55, 60, 65, 70 tahun atau lebih dan masih merasa tua, hentikan sekarang juga. Kau tidak kalah dalam permainan masa muda. Kau sedang memasuki permainan yang sama sekali berbeda. Sebuah permainan di mana koinnya kini adalah kedalaman, ketenangan, pengendalian diri, pengalaman, dan luka-luka yang telah lama sembuh. Dan dalam permainan ini, pemuda 30 tahun bukanlah lawanmu. Mereka hanyalah figuran. Rambut putihmu bukanlah cacat, melainkan mahkota seorang raja. Kerutanmu bukanlah aib, melainkan peta seorang pria yang telah pergi ke neraka dan kembali sambil tertawa. Perutmu bukanlah rasa malu, melainkan bukti bahwa kau telah hidup, makan, minum, tertawa terbahak-bahak dan benar-benar merasakan kebahagiaan. Para wanita membaca semua ini dalam 3 detik dan hasrat muncul dalam 5 detik. Jadi, angkat kepalamu, wahai pejuang. Berhentilah membandingkan dirimu dengan seorang anak yang hampir tak tahu cara membayar tagihan sendiri. Kau tak perlu muda untuk diinginkan, kau harus utuh, dan kau telah utuh sejak lama. Sekarang saya ingin kau tulis di kolom komentar dan ceritakan tanpa rasa malu. Kapan terakhir kali seorang wanita, 15, 20, 25 tahun lebih muda, memandangmu dengan cara yang berbeda, dan kau tahu jauh di lubuk hati, persis apa yang dipikirkannya, hanya dari caranya menggigit bibir atau menyilangkan kaki. Ceritakan keseluruhan kisahnya dan di akhir, tulis kalimat yang akan menjadi hukum di kanal ini. Kehadiran tidak menua. Ia mendominasi. Salin dan tempel di sini, sekarang juga. Dan jika video ini membuatmu merasa 20 tahun lebih muda dan 100 kali lebih kuat, tinggalkan like, berlangganan, dan aktifkan loncengnya. Karena minggu depan, saya akan merilis video paling berbahaya tahun ini. 7 perilaku diam yang membuat wanita manapun menginginkanmu hingga gila. Bahkan jika usiamu 70 atau 80 tahun, kau tak akan mau melewatkan yang satu ini. Terima kasih, Raja. Dan jangan pernah lupa, kekuatan sesungguhnya bukanlah pada masa muda. Kekuatan ada pada mereka yang telah cukup hidup, sehingga tidak perlu membuktikan apapun. Kehadiran tidak menua. Ia mendominasi.